Ibu Lili. Shalom, 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 Pastor. Ibu Lili. Haleluya. Ibu, apa yang Ibu alami sebelumnya? Sudah hampir 1 bulan ini karena kerjanya banyak duduk, jadi kayak seperti apa ya, keluar darah dari dubur sama bengkak yang sakitnya luar biasa. Hampir 1 bulan, Pastor. Terus malam ini mujizat sekali. Oh, puji. Kayak Apa yang terjadi? Apa yang Ibu rasakan? Bengkaknya hilang. Kempis hilang. Haleluya. So Pastor Tommy sih had a beard, and now the swollen is already healed. Hallelujah. Glory be to God. Ibu Lili, the Lord is doing something awesome in your life. This is the beginning. Count 24 days from now and expect a miracle. 24 days from now and expect testimony. Yes. Ibu Santi, what happened? Can you tell us what happened? Oke, Ibu Santi bisa kesaksian, bisa dibuka mute-nya. Silakan Ibu. Shalom semuanya. Shalom. Haleluya. Thank you, Pastor. Yeah. First, I want to thank you for Lord. Amen. And thank Bisa you, Pastor Glory. Ya, bisa. Oke, bisa let Pastor translate. Silakan. Saya nanti terjemahkan. Silakan. Oke. Terima kasih, Pastor Glory Son. Biasanya saya baca Alkitab itu saya harus jarak jauh gitu. Dan malam kayak gini saya tidak bisa membaca gitu. Tapi tadi disuruh untuk cek, saya imanin, saya tutup kamera, saya ambil Alkitab dan saya buka. Puji Tuhan saya bisa lihat dekat kayak gini juga bisa. Thank you. Oh, puji nama Tuhan. So, Santi, our dear Santi, she couldn't read a Bible from a near short distance, but she closed the camera just now and she took a Bible and she tried to read it closely and she could do something that she never could do it before. Praise the Lord. Hallelujah. Ask her, how long has the problem been? How long has she had that problem? Berapa lama Ibu tidak bisa baca dekat? Sudah lama sih. Biasanya saya harus menggunakan kacamata gitu. Berapa tahun? How many? Berapa lama? Going to 6 years. 6 tahun. Ya. Oh, oke. Ibu Santi, coba bisa buka. Ada Alkitab dekat. Coba kasih tunjuk. Bagaimana? Coba dibaca sebentar. Dibaca dekat. Nah, kita mau lihat. Coba dibaca dekat, jarak dekat. Dibaca 1-2 ayat. Oke, sekarang kebetulan saya lagi buka Alkitab dan saya akan baca di Mazmur 118 ayat 5. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Puji Tuhan, thank you. Okay, shalom everyone. Glory be to God. You're all welcome in the name of Jesus. I'll mute my translator. Okay. Shalom, I welcome every one of you in the name of Jesus.
Shalom dan selamat datang semua. Kami sambut Anda di dalam nama Yesus. This is a glorious time in the presence of the Lord. Ini adalah saat-saat yang sangat amat mulia di dalam hadirat Tuhan. And I know you are not moved by what is going on around you, going on in the nations. Dan saya tahu Anda tidak tergugah, Anda tidak beranjak, Anda tidak goyah oleh segala sesuatu yang terjadi di sekeliling Anda dan di bangsa ini. The only way you will not be moved is when you stay in His presence. Satu-satunya cara Anda tidak akan beranjak karena jikalau Anda tinggal di dalam hadirat-Nya. So I pray tonight, our focus tonight is on His presence. Jadi saya berdoa bahwa fokus kita pada malam ini adalah pada hadirat-Nya. The greatest miracle that we can experience now for victory is to increase in the presence of God. Mujizat terbesar yang kita bisa peroleh sekarang untuk mengalami kemenangan adalah untuk semakin meningkat, semakin bertambah di dalam hadirat Tuhan. So before we go into our message tonight and into other things we want to do, I just want to take one or two testimonies. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan dan apa yang kita akan lanjutkan, saya mau berikan kesempatan untuk satu atau dua kesaksian. We believe in testimonies because the Bible said in the book of Revelation that we overcome by the word of the Lord and by the word of our testimony. Kita percaya akan kesaksian karena kita percaya bahwa kitab Wahyu berkata kita akan menang oleh perkataan firman Tuhan dan perkataan kesaksian kita. So we always love to take a testimony to prove that God is in our midst, that God is answering prayers. Kita senang sekali mendengar kesaksian untuk membuktikan bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan Tuhan menjawab segala doa-doa kita. So don't be ashamed, jangan malu. I want you to raise up your hands and signify if you want to testify. Make sure it's testimony that happened during the meetings. Yang Anda jangan merasa malu. Anda yang mau bersaksi, Anda boleh nyalakan kamera Anda atau Anda kasih reaction, raise hand. Okay, I see one hand raised, Megan. Okay. Pastikan itu kesaksian yang terjadi dalam ibadah ini. Ya, di dalam make us a testimony that happened during our meetings. Don't say anything outside. Yeah. We want to prove that God is in our midst. That's why kita we mau buktikan bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Itu sebabnya kita adakan kesaksian ini. So if the Lord has done anything for kalau you, Tuhan telah membuat sesuatu untuk Anda, I want to see more hands. Saya ingin lihat lebih banyak angkat tangan, lebih terangkat lebih banyak lagi. More hands. Lebih banyak tangan terangkat lagi. Ada lagi? Masih ada lagi? Hanya satu? Yeah, I don't need you to tell me dreams. I want you to tell me testimony of what the Lord did. Jangan beritakan tentang mimpi ya, tapi kesaksian akan apa yang Tuhan perbuat selama Anda di dalam miracle service. We know God has given some people the gift of dreams, yes. But what we're asking, ada beberapa di antara Anda, iya, di antara Anda yang punya karunia untuk bermimpi, tapi yang saya inginkan hari ini adalah kesaksian apa yang Anda alami di dalam ibadah miracle service ini sama Pastor Tony. Okay, so let me unmute Sister Megan. Okay. Yes. Shalom. Shalom. Aku hari ini mau saksi. Kemarin jam 12 malam. Aku kan masih belum tidur. Terus saya kan hamba Tuhan doa ke saya, tunjuk ke kaki saya. Kan kaki aku kan gak rata. Kaki kananku kan panjang, kalau kiri itu pendek. Terus saya kan doa bersama hamba Tuhan. Terus lama-lama kaki saya kan ditarik kayak masih ditarik, tapi hamba Tuhan nggak ditarik tangan kaki saya. Terus saya habis aku doa, aku lihat dua malaikat. Nah terus saya habis saya
lihat kaki saya langsung rata. Langsung langsung jadi normal, biasa, normal. Terus saya itu mujizat Tuhan. Hamba Tuhan itu bukan hebat, tapi Tuhan itu hebat. Terima kasih. Sandy, can you translate so that others can hear, those in Europe can hear? Sandy? Okay, she is giving her testimony because the Lord has healed her and lengthened her left leg, because usually she have a shorter left legs. Her right legs is longer than that one. So the Lord has healed her during the service. And now when she was attending and suddenly Pastor Tony, you called her name or you pointed at her, right? And then I can't remember. So she said a lot of things happen on this platform. Yeah. So she said that after that the Lord healed her. Okay. So Megan, you can walk normally now with your leg. Your legs are equal right now. The panjang, the sama panjang. Okay, that's a creative miracle. God is moving. Itu mujizat penciptaan Tuhan yang sedang bekerja. So we have to believe God for the impossible this season. That is too small for the Lord to do. God wants to do greater things. Kita harus percaya akan hal-hal yang mustahil itu menjadi yang mustahil itu menjadi tidak mustahil tahun ini. Tuhan mau melakukan perkara-perkara yang besar. Itu tadi yang itu aja baru mujizat, termasuk mujizat yang biasa. All things are possible to him that believes. Dan tidak ada yang mustahil bagi mereka yang percaya. Megan, we pray for you right now. Kami berdoa untuk Anda sekarang. And I want to believe God that God is going to do another miracle in your life. Saya percaya bahwa Tuhan akan melakukan satu mujizat yang lain dalam hidup Anda. Why is God showing you all these miracle acts, Megan? Tahukah Anda kenapa Tuhan perlihatkan sebuah perbuatan mujizat ini kepada Anda, Megan? Because God wants to use you to work miracles. Sebab Tuhan mau pakai Anda untuk melakukan mujizat-mujizat juga. Sometimes we don't believe miracles can happen to someone until it happens to us. Sometimes. Kadang-kadang kita tidak akan bisa percaya mujizat itu bisa terjadi kepada orang lain sampai mujizat itu terlebih dahulu terjadi pada kita. So for God giving you a creative miracle, He's simply telling you He wants to do more through you to touch other lives. Dan saat Tuhan telah memberikan mujizat penciptaan kepada Anda, berarti Tuhan mau melakukan lebih banyak lagi untuk menjamah orang lain melalui kehidupan Anda. Now I'm going to pray for you that the healing anointing is going to come upon your life. Saya akan berdoa kepada Anda bahwa urapan kesembuhan itu akan turun tercurah atas hidupmu. And don't be afraid to pray for the sick now. Dan janganlah takut untuk berdoa bagi orang sakit sekarang. Deaf, dumb, cripple, lame, bisu tuli, lumpuh, buta, kanker. God is going to use you because Tuhan akan mulai memakai Anda. The glory of the Lord is falling upon the younger generations now. Sebab kemuliaan Tuhan sedang tercurah atas generasi yang muda sekarang. So in the name of Jesus, Father, I thank you for that creative miracle that her leg grew and became equal. Bapak, kami terlebih dahulu mengucap syukur karena mujizat kreatif yang kau lakukan atas dia, bahwa kakinya telah bertumbuh kembali dan sekarang menjadi panjangnya, menjadi rata, menjadi seimbang. Now release the anointing for healing. Kami lepaskan urapan kesembuhan atas dia saat ini. The anointing for healing to touch your daughter now. Urapan untuk menyembuhkan itu untuk menjamah kehidupan putrimu saat ini. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Amen. So Megan, start exercising the anointing. Megan mulai praktekkan, pakai urapan itu, mulai berdoakan orang-orang lain yang sakit. And you will see the glory of God. Maka engkau akan lihat kemuliaan Tuhan. Amen. Amen. All right. Can I pray for your eyes, Megan? What is wrong with your eyes? Pastor Tony mau doakan matamu.
Let me just pray on your eyes. I just feel Yeah. that the Lord want to do something on your eyes. Put your hands on your eyes. Megang tangan di mata. Your hands on your eyes. Lepas kacamatanya, tumpangkan tanganmu di mata. Father, in the name of Jesus, whatever that is wrong with the Bapa, dalam nama eyesight of Yesus. my daughter, Apapun yang salah dalam pandangan mata putrimu ini, aku deklarasikan sekarang. let changes begin to happen in her Mulailah life. perubahan terjadi dalam hidupnya saat ini. The healing angel is touching you right now. Malaikat-malaikat kesembuhan menjamah engkau sekarang di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Amen. Amin. So keep checking your eyes. If there's any change, you can testify later. But I feel Coba- God is doing something in your eyes. Ya, coba periksa mata Anda kembali. Jika ada perubahan, Anda bisa bersaksi. Kemudian Tuhan sedang menyembuhkan matamu saat ini. Okay, can I get more testimonies? Any other person? Ayo, ada lagi kesaksian lain? Ada di antara Anda yang mau bersaksi? Is Ibu Eva ready with her testimony? Eva? Ibu Iva, ready untuk bersaksi? Thank you, Lord. Any other person before we go into the Word of God? Ada lagi sebelum kita masuk dalam firman Tuhan? Ibu Eva, are you ready? Are you ready to testify now of the goodness of the Lord? Apakah Ibu Eva siap bersaksi Are you akan ready? kebaikan I'll Tuhan? meet you now. Okay, I'll meet you. All Yes. right. Yes, Pastor. All right, go ahead. Tell us what the Lord has done. Yeah, I want to give the testimony. Pakai bahasa Indonesia, talk Indonesia ya, Pastor ya. Bisa. Ya, ya. Kira-kira 2 minggu yang lalu saya didoakan sama Pastor Tony about my breast. Ada benjolan di susu saya sebelah kiri. Selama ini nggak ada yang tahu memang sakit saya ini ya. Selama saya didoakan sama hamba-hamba Tuhan ya, baru pertama kali ini sama Pastor Tony bisa saya didoakan susu saya sebelah kiri ini. Dan saat ini memang waktu didoakan itu susu saya masih sakit. Tapi sekarang saya merasakan kuasa Tuhan, mujizat bahwa susu saya sudah tidak sakit lagi. Dan penjualannya semakin mengecil. Itu yang saya merasakan mujizat dari Tuhan. Tuhan memberkati. So she experienced a miracle from the Lord. She has a lump on her left breast. So before that, there are some people pray, but there are no result. So, but when after Pastor Tony prayed, so she felt now she know that the lump has been reduced. Sudah hilang sama sekali atau gimana? Atau mengecil? Rasa sakitnya sudah nggak ada. Terus Sakitnya penjualannya tuh sudah kayak Mengecil. sedikit kecil gitu. Okay. The pain on the lump area has gone, but the lump has really shrink. Now it's very small. It's small. Yeah, it's shrinking. Okay. All right. So we thank the Lord for that. The enemy was planning to give you what is called breast cancer. Ya, si musuh berusaha memberikan kanker payudara kepada Anda, But that is not the plan of God. tapi itu bukan rencana Tuhan. And God has healed you completely. Dan Tuhan telah menyembuhkan Anda dengan sempurna. Let's pray. Put your hand there and let's pray. Father, in the name of Jesus, we Pakai tangan di thank you, tempat yang Father. masih ada itu aja. Bapa, dalam nama We Yesus kami mengucap command syukur. that tumor will completely shrink as the pain has left. Tumor itu sepenuhnya mengecil saat sakitnya sudah meninggalkan tubuhnya. We declare God's healing power upon you in the name of Jesus. Kami deklarasikan kuasa kesembuhan daripada Tuhan atasmu dalam nama Yesus. And it's not going to come back. It's not going to return back in the name of Jesus. Dan hal itu tidak akan kembali lagi, tidak akan pernah kembali lagi di dalam You nama are Yesus. completely healed in Sebab the kau sudah name of sembuh Jesus. sepenuhnya secara sempurna di dalam nama Yesus. Completely healed in the Kau name telah of Jesus. sembuh sempurna di dalam nama Yesus. Ibu Eva, do you usually have painful menstruation?
Apakah saat datang bulan sering merasa sakit? Okay. Yes. As I'm praying right now, I had the Lord telling me you're having painful menstruation. Tadi saat Pastor Tony berdoa, Pastor Tony Tuhan kasih tahu bahwa Ibu Eva sering rasa nyeri sakit kalau lagi haid. Father, in the name of Jesus, Bapa di dalam nama Yesus, I break that spell right now on the cycle of your daughter. Penyakit itu yang ada di dalam siklus bulanannya dari putrimu ini. And I declare that in your next cycle, the pain will not return in the name of Jesus. Saya deklarasikan bahwa di dalam siklus berikutnya rasa sakit itu tidak akan kembali lagi dalam nama Yesus. The pain will not result. Shida bahakisia. Sakit itu tidak akan pernah kembali lagi dalam nama Yesus. I'm seeing this. Are you the only daughter in your family? Anda satu-satunya anak perempuan di dalam keluarga? The only girl? I have two kids, one boy, one. No. Di dari orang tua. Anda satu-satunya anak. Oh, I have seven. Seven girls. Four. Oke. Tiga perempuan. Ya. Three. Three girls from your family, from your own family. Yeah, three women. Three sisters. Yeah. Now I'm hearing in the realm of the spirit that that painful menstrual cycle is a bloodline thing. It's bloodline. Okay. Jadi Pastor Tony dapat dengar dari dalam roh bahwa siklus haid yang menyakitkan itu berasal dari silsilah keturunan. Jadi turun-temurun. Some of your sister going through the same problem. Apakah ada saudari-saudarinya Ibu Eva yang mengalami masalah? Yes. He said, as I was praying for you, the Lord said it's a bloodline. It's like. Jadi saat Pastor Tony doa, Tuhan bilang itu dari silah turun-temurun dan itu ada kutuk dalam keluarga. Now your healing is going to be the hammer that will break that cycle among your sisters. Dan kesembuhan yang kau alami itu akan menjadi sebagai palu yang akan menghancurkan siklus itu bahkan di antara saudara-saudarimu. Now this is not only going to your sisters, it's going to reflect on your daughters. Your daughters, that spirit is going to be spread to them. Dan itu bukan hanya ada pada saudara-saudarimu, tapi itu akan juga kepada saudari anak-anakmu, anak-anak perempuanmu. Itu roh yang sama itu akan ada pada mereka juga. Itulah sebabnya malam ini Tuhan menghentikan itu di dalam nama Yesus. That generational curse, that keturunan itu dalam nama Yesus. Bloodline curse, kutuk keturunan silsilah turun-temurun itu di dalam nama Yesus kami patahkan saat ini di dalam nama Yesus. Sudah dipatahkan. Aku lepaskan kesembuhan dalam garis keturunan keluarga silsilah keluargamu di dalam nama Yesus dari kutuk ini. Di dalam nama Yesus. Amen. Amen. Ever you are free, watch out for testimonies. Siap-siap untuk dengar kesaksian-kesaksian akan apa yang Tuhan lakukan. God bless you. Tuhan berkati. Hallelujah. Yes, I'm seeing other hands raising up. Any other person before going to the Word of God? Ada lagi yang lain sebelum masuk dalam firman Tuhan? Okay. John is raising his hand. Okay, let me unmute John. Johan. Tell us what the Lord did. Pak Johan bisa kesaksian ada apa? Apa yang Tuhan mujizat yang Tuhan terima? Mic-nya nggak nyala itu. Nggak ada suara. Halo. Ya. Saya mau kesaksian. Ya. Iya, Pak. Saya mau kesaksian. Minggu-minggu lalu saya selalu masuk Zoom ini. Terus kan saya udah sakit lama, sakit lambung. Terus didoain sama PS Pastor Tony Cima. Ya lambung saya tidak bergas lagi. Kayak berangin gitu, sakit pencernaan bermasalah. Jadi sekarang udah nyaman gitu. Terus tidak cemas lagi dan hati pun tidak selalu pikiran kan kadang kacau, pikiran tidak menentu gitu, ketakutan. Ini kayak tercipta gitu. Itulah kesaksian saya Pak malam. Okay. 2 weeks ago, he went for Vasikam. Usually he suffered from gastrointestinal gastric problem,
and then also ulcer. So usually it's what you call he feel uncomfortable and pain on the stomach area. But as you prayed, now it's already subsided. It's no longer felt bloated anymore. And then also he feel the peace of God. He's no longer anxious and worried about things. And praise the Lord for that. Just after you pray over him about 2 weeks ago, when that's the first time he come to this link. Okay, Pak Johan, the Lord has healed you. Pak Johan, Tuhan telah menyembuhkan Anda. Your intestine is healed. Usus lambung Anda Ulcer disembuhkan. is healed. Ya. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Desperation is gone. Ya, itu sudah lenyap sebab kembung mahnya itu. And I still see financial breakthrough for you this year. Saya masih melihat terobosan keuangan bagi engkau tahun ini. You must believe God is going to happen. Financial breakthrough this year. Kau harus percaya pada Tuhan bahwa itu akan terjadi. Percayalah. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. What does Pak Johan do for a living? What do you do for a living? Pak Johan apa? Kerjanya apa? Kerja apa? Profesi apa? Kerja ngojek, profesi ngojek. Motor ngojek. Oh, okay. Ngojek, okay. Bike, the Grab bike. Tax. Okay, I'm seeing the Lord giving you. I'm seeing the Lord giving you your own car. Saya melihat Tuhan memberikan engkau mobil pribadi. You will no longer be driving Grab ojek. You'll be driving your own car. Engkau nggak lagi perlu mengendarai ojek lagi. Kau bisa pakai Tuhan akan kasih mobil dan kau bisa pakai mobil itu. Father, I release the angel of breakthrough right now. Malaikat terobosan saat ini kepada dia. Thank you, Jesus. I'm hearing that soon. Huh? That soon. That soon. Okay. Yes. Mobil Datsun. I'm hearing mobil Datsun. Leader has city. God wants to change your standard of life this year and next year. Tuhan mau mengubah standar kehidupanmu pada tahun ini dan tahun depan. I declare the key of that car to be released into your hands right now. Saya deklarasikan kunci untuk mobil itu diserahkan ke tanganmu saat ini. And the Lord is changing your status from Gojek to car owner in the name of Jesus. Dan Tuhan mengubah statusmu dari ojek motor menjadi pemilik mobil di dalam nama Yesus. Receive it now. Sekarang di dalam nama Yesus, terimalah. Receive it now. Terimalah saat ini. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. I'm seeing also after the car, a house is going to come. Dan saya melihat sesudah Tuhan nanti memberikan kau mobil, sebuah rumah akan datang. After the car, I don't know where you're living now. Are you living in your own house? Anda tinggal di rumah sendiri atau rumah sewaan? Atau sewaan? Kontrakan? Rumah orang tua? Okay, parents. Father's house. Oh, Jesus. Are you married? Anda sudah menikah? Belum ada jodoh. Doakan jodoh juga. Father, in the name of Jesus, every power that has tied the destiny of this young man, that has tied his promotion, that has tied his marriage, Lord, under this platform, and the anointing that works on this platform, yang berjalan bekerja berfungsi di dalam platform ini, angels of miracles to go right mujizat now, untuk sekarang ini di dalam nama Yesus. Ojek driving to your car ownership. Dari tadinya hanya membawa ojek, masuk memiliki mobil pribadi. And to you moving from your father's house to your own Dan kau house. bisa pindah dari rumah bapamu ke dalam rumahmu sendiri. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. I command a 60 days miracle. Saya perintahkan satu mujizat selama 60 hari terjadi. Dalam 60 hari ini. Days miracle. Saya perintahkan mujizat itu terjadi dalam waktu 60 hari. Miracle. 60 hari. Dalam nama Yesus. Amen. 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 Okay, go rejoice, Pak Johan. Rejoice. Sukacitalah. From your father's house to your own house. Kau akan pindah dari rumah bapakmu masuk punya rumah sendiri.
Okay. Ibu Maria, you have a testimony? Do you have a Maria ada testimony? kesaksian? Oh, Shalom. Shalom. Minggu kemarin saya kan didoakan oleh Pastor Tony. Saya waktu itu saya sudah puasa. Waktu itu pun saya suruh puasa 3 hari karena saya punya masalah ditipu teman bisnis. Memang uang saya belum kembali, tapi ada mujizat yang tidak saya pernah duga. Saya dulu itu kepengen jalan-jalan ke Israel, ya. Tapi kemarin itu ditelepon oleh pastor yang mengajak saya jalan-jalan ke Israel dengan tidak mengambil biaya sedikit pun, dikasih gratis. Itu juga nubuatan dari Pastor Tony untuk jom yang ada di tempat saya itu. Katanya pendeta ini nanti ada saatnya mengajak anggotanya pergi jalan-jalan ke Israel yang membiayai semuanya Tuhan. Terus saya ditelepon kan kaget. Saya punya salah apa ya? Ini belum waktunya doa, kok udah ditelepon, kataku. Ternyata Maria, kamu bisa pulang ke Indonesia, ikut jalan-jalan ke Israel? Tidak. Terus maaf, saya tidak bisa. Saya itu gemetar, pengen nangis ya. Tuhan itu tahu kerinduan saya. Terus dia kan bilang gini, teman-teman yang lain itu pendoa-pendoa pada diundi, sedangkan saya 3 orang itu enggak diundi. Memang dia pernah ngomong biar enggak saling cemburu atau iri, itu minta pimpinan Roh Kudus siapa yang mau diajak ke Israel dengan biaya yang disediakan Tuhan. Ya, itu kesaksian yang terjadi. Pastor Tony berdoa untuk saya. Kiranya saya itu perjalanan hidup tahulah apa yang saya alami saat ini. Jadi mujizat yang terjadi itu, kebaikan-kebaikan Tuhan itu luar biasa. Sekalipun saya itu dihakimi banyak orang, ditipu, pokoknya mengalami hal yang dahsyat pokoknya dalam hidup saya. Terima kasih, itu kesaksian kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup saya. Namun pastornya juga ngomong, sekalipun kamu tidak bisa pulang ke Indonesia tahun besok, suatu saat nanti kalau jalan-jalan ke Israel lagi, akan saya gratisi lagi kamu, gitu. Jadi saya oke, terima kasih. Kiranya suatu saat kalau saya sudah pulang ke Indonesia, saya bisa ikut jalan-jalan ke Israel. Itu Pak, kesaksian dari saya. Terima kasih. So she came last week to be prayed over because she has been cheated by her business partner, as you're praying for her. And then also at the same time, although that one is not yet settled, but at the same time, you were speaking about the pastor, that this pastor will bring people to Israel. So this pastor, which is her pastor, senior pastor, called her suddenly and say, you'll be included in the among you are chosen among all the prayer warrior, among all the prayer intercessor that is from the church. You'll be one of the one that is chosen. Usually they will take a raffle, but this time there are 3 of them that are chosen by the pastor, appointed directly to be able to go to travel to Israel with fully paid. All the costs are paid by the church. So praise the Lord. That is her heart desire, so God has granted it, although she have not returned to Indonesia or physically, but the pastor already assured her whenever she reached back to Jakarta, to Indonesia, that she is able to go and travel to Israel, fully paid, expense fully paid by church. Amen. That's a powerful testimony. Now I still remember the Lord saying that He's going to give you double for your debt. Dan saya masih ingat Tuhan berkata bahwa Tuhan akan berikan 2 kali ganda dari segala hutang yang orang lakukan terhadap kau. So this is a sign. God is giving you a sign that is going to happen. Dan inilah yang Tuhan lakukan. Tuhan berikan itu sebagai tanda kepadamu bahwa itu akan terjadi. Ask her, does she do cosmetics? Cosmetics, anything like cosmetics? Ibu Maria selain pelayanan ikut kosmetik atau apa?
Business. berhubungan dengan Saya itu kalau bisnis dulu ya kosmetik, baju, terus semua yeah, perabotan that's the things. apapun yang orang beli saya siapin gitu dulu sebelum Very saya tipu orang. Yeah. Very Among them, cosmetic and furniture and stuff. Yes. After your journey from Israel, the Lord is going to open a cosmetic door for you, favor. Setelah kau pergi ke Israel, nanti Tuhan akan bukakan pintu bagi engkau kedatangan Tuhan untuk bisnis dalam bidang kosmetik. Because as I'm talking to you, Saat saya berbicara kepada kau, I'm talking to you, I'm seeing cosmetic table, cosmetics, meja kosmetik, different kinds. Yang berbeda-beda, bermacam-macam. Lord, I pray right now, Holy Spirit. Dan Tuhan sekarang pagi ini saat ini saya berdoa di dalam Roh Kudus kau cancel the debt, membatalkan hutang piutang yang ada, yang orang-orang yang berhutang itu kembalikan. give her double, kembalikan kepada dia 2 kali ganda. And this cosmetic business dalam usaha kosmetik itu. I'm hearing South Korea. Saya dengar Tuhan berkata Korea Selatan. South Korea. I never done anything in South Korea. Maria pernah pergi ke Korea Selatan? South Belum Korea. pernah, cuman di Malaysia, Singapura, Taiwan, yang lain belum pernah. Okay, I'm hearing South Korea. There's a just be calm. There's a breakthrough that is coming from South Korea. Saya dengar Pastor Tony mendengar kata Korea Selatan, ada suatu terobosan yang datang dari Korea Selatan. I don't know how it will happen, but I'm hearing South Korea. Saya tidak tahu bagaimana itu akan terjadi, tapi saya dengar kata Tuhan adalah Korea Selatan. So receive it. Your tears, God is turning it to joy in the name of Jesus. Semua tetesan air matamu sedang berubah jadi sukacita. Amen. Amen. So go and rejoice. Pulanglah dan bersukacitalah. Amen. Thank you, Jesus. Yes, I'm seeing more hands raised up. Oh my God, Holy Spirit, have mercy tonight. More hands are being raised up. Okay, Ibu Ami, you want to say something, Boleh Saksi? Shalom. Shalom, apa kabar? Luar biasa. Ya. Pastor. Ya, Boleh Saksi? Ya, sedikit ya, singkat. Tapi kita sekali minta doa. Ya. Selama ini pastor doain saya nubuatan dan tentang dalam hal pelayanan saya itu terjadi. Semuanya terjadi. Itu semuanya Tuhan yang bekerja, kuasa Tuhan yang bekerja. Seperti pastor doain saya, apa yang pastor melihat dalam pelayanan saya di alam roh semuanya terjadi, pastor. Semuanya hanya kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saya minta pastor tolong doain saya aja. Biar your business. Makin kuat. Business. Biar makin kuat, pastor. Yes, I'm seeing your business. I remember I prayed for your business the last time. Yes, Pastor Tony ingat, Pastor Tony doakan untuk bisnis Anda. Mostly I'm seeing your business breakthrough. Saya melihat terobosan di bisnismu. And demand, supply and demand. Holy Ghost, I pray for Ibu Ami right now. Roh Kudus, kami berdoa untuk Ibu Ame sekarang. The anointing will increase in her life. Kelapanmu akan semakin bertambah dalam hidupnya. As she goes to places to minister, let the glory of God move. Saat dia pergi ke tempat-tempat untuk pelayanan, biarlah kemuliaan-Mu turut bekerja bersama-sama. And Lord, concerning her business, you said the last time. Mengenai dengan bisnis usahanya, Kau berkata that a breakthrough was going to come in the supply and demand. Bahwa terobosan akan terjadi, akan jadi permintaan dan supply dari apapun yang diperdagangkan itu. So Father, let it be done according to her faith in Jesus' name. Bapa, biarlah itu terjadi di dalam nama Yesus. Amin. 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 Terima kasih. Ya, terima kasih, Tuan Berkati. Ya. All right. I think we got to go into the Word of God right now. Oke, kita masuk dalam firman Tuhan saat ini. There's no other hand raising up, right? No. No other hand, okay. All right, I'm getting a message. All right, okay. So let's go into the Word of God. God is doing great things in our time. Kita masuk dalam firman Tuhan. Tuhan sedang melakukan perkara-perkara yang besar di masa-masa ini. The Lord is saying, Tuhan berkata, if we learn to
dwell in his, be conscious of his presence. Jikalau kita belajar untuk tinggal dan kita sadar, kita bawas akan hadiratnya, things will walk smoothly this season. maka pada masa-masa seperti ini segala sesuatu akan berlangsung dengan lancar. The Lord is saying, you must not do anything without consulting me this season. Tuhan berkata pada masa-masa seperti ini, janganlah kau melakukan sesuatu tanpa konsultasi dengan aku terlebih dahulu, kata Tuhan. Don't move because things are moving. You move because my presence is moving. Jangan engkau ikut bergerak kemana-kemana karena ada terjadi suatu pergerakan begitu. Tapi kau hanya bergerak saat hadirat Tuhan bergerak. So in his presence, jadi di dalam hadiratnya, God wants you to pursue his presence. Tuhan ingin Anda mengejar hadiratnya. God wants intimacy this time, intimacy. Tuhan ingin keintiman pada saat-saat seperti ini. Tuhan ingin kau memiliki suatu keintiman dengannya. Don't let the word tired come from your mouth. Oh, I'm tired, but I've been praying during the pandemic. I've prayed the way I've never prayed before. Jangan sampai izinkan kata capek itu keluar dari mulutmu. Aku udah capek, aku berdoa. Bahkan dari sebelum pandemi aku sudah berdoa. Bahkan sekarang lebih daripada doaku sebelumnya. No, you have to continue until the presence becomes a reading. Dan kau harus terus lanjutkan sampai hadiratnya itu menjadi sesuatu yang nyata yang bisa terbaca. You see, there are 4 characteristics that were imputed in the presence that God created man. Dan ada 4 ciri khas, 4 karakteristik yang Tuhan taruhkan dalam hadiratnya saat Tuhan menciptakan manusia. And in this end time, God wants to manifest those 4 areas in a higher magnitude. Dan di saat akhir zaman ini Tuhan mau memanifestasikan keempat bagian itu, keempat bidang itu dalam tingkatan level yang lebih tinggi lagi. So if you open your Bible to the book of Genesis chapter 1 verse 26. Jadi kalau Anda buka Alkitab Anda, kitab Kejadian 1 ayat 26. If a common scripture you always know, you always quote it, you always read it. Ya, itu ayat yang umum kita pasti selalu tahu, kita hafal, kita sering baca. Verse 26. Genesis 26. 26, yeah. Ya. Ayat 26. Then God said, listen now. Then God said, let us make man in our image. Maka berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar kita. According to our likeness. Dan rupa kita. I want you to mark those words. Camkan, catat kata-kata itu, tandai, garis bawahi. Us. Kita. Our. Rupa, menurut rupa kita. Menurut rupa kita. Baiklah kita menjadikan menurut rupa kita. Before this time, before verse 26. Sebelum ayat 26. Everything God created was direct. He spoke. Segala sesuatu Tuhan ciptakan itu langsung terjadi saat itu. Dia cukup berkata, berfirman, langsung jadi. But when it came to the creation of man, to bring man in his presence, God said, let us. Ya. Tapi saat kita masuk dalam penciptaan manusia, tiba-tiba Tuhan berfirman-Nya begini, marilah kita bersama-sama, berarti bersama-sama, ketiga pribadi Tuhan itu. Now I'm going to challenge some of your theology tonight. Saya mau tantang beberapa teologi Anda pada malam ini. Those of you who have gone to Bible school, theological school. Banyak di antara Anda telah pergi ke sekolah Alkitab dan masuk di dalam sekolah teologi. You must not base your life on theology. You must base your life on revelation of the Spirit of God. Jangan landaskan hidup Anda atas teologi, tapi landaskan hidup Anda atas wahyuan dari Roh Tuhan. 1 Corinthians 2 from verse 9. 1 Korintus 2 ayat yang mulai dari ayat yang ke-9. Verse 19 from verse 9 to 10 or so.
The Bible talks of eyes have not seen, what ears have not heard, what has not entered into the heart of man, God will reveal to those who love him. And then if you go down, it says, the Spirit of God searcheth all things, yea, the deep things of God. Ayat 9 dan 10-nya yaitu apa yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan yang belum pernah masuk ke dalam hati manusia, hal-hal yang Tuhan telah persiapkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tapi Tuhan telah menyatakan itu kepada kita oleh Roh-Nya, sebab Roh Tuhan itu menyelidiki hal-hal, semua hal, dan ya sesungguhnya hal-hal yang dalam yang berasal dari Tuhan. We're talking about in His presence, His presence. Kita bicara mengenai hadirat Tuhan, di dalam hadiratnya. What is it? We've been taught that us means the Trinity, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. That's what we've been taught, right? Biasanya diajarkan begini. Biasanya diajarkan kata kita itu artinya Bapa, Putra, dan Roh Kudus, betul? Umum itu. But it's more than that. Tapi sebetulnya lebih daripada itu. God was not just talking about the Trinity. Saat itu Tuhan nggak bicara mengenai Trinitas, Tritunggal itu. He was talking about the throne. Tuhan bicara mengenai seluruh tahtanya. Now I opened this scripture last week. I want to open it, but I want to take you back to that scripture. In His presence, Revelation chapter 4. Kita sudah buka ayat firman Tuhan itu minggu lalu, tapi kita bawa kembali kepada Anda di dalam kitab Wahyu 4, yaitu di dalam hadiratnya, di dalam takhta surgawi. Okay. Revelation chapter 4. Di hadapan takhta Bapa. So, ya, Wahyu 4. Revelation chapter 4 is a revealing of what had happened in the past. Dan ya, Wahyu 4 adalah sesuatu yang dinyatakan dengan apa yang terjadi di masa lalu. And we know that when God was creating the world, He was on His throne. Ya, right? Dan kita tahu bahwa saat Tuhan menciptakan dunia ini, Dia ada di tahtanya. God was speaking from His throne. God was speaking from His presence. Tuhan berfirman, Dia berbicara dari tahtanya, dari hadiratnya. So when God was talking about let us, saat Tuhan berkata, He was not only referring to the Trinity. Ya, saat Tuhan berkata, marilah kita, bukan hanya ke Tritunggalan Tuhan, yaitu Bapa, Putra, Roh Kudus saja yang terlibat. There were beings. Ada yang dibilang makhluk-makhluk surgawi. There were constituents in the throne room of God. Ada sidang yang hadir, yaitu pejabat-pejabat yang ada di dalam takhta hadirat Tuhan. When it came to the creation of man, because God wanted to bring Himself, His purpose to the earth. Dan saat penciptaan manusia itu terjadi karena Tuhan mau mendeklarasikan membawa tujuannya, dirinya ke atas muka bumi. Okay, now look at Revelation chapter 4 from verse 6. I want you to read from verse 6 and watch. Kita baca dari ayat 6 dan kita baca dengan seksama. Okay. Verse 6. Okay. Before the throne was a sea of glass, like crystal, and in the midst of the throne and around the throne were 4 living creatures, full of eyes in front and in back. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan sekelilingnya ada 4 makhluk yang penuh dengan mata di sebelah muka dan sebelah belakang. The first creature, the first living creature was like a lion. Dan dikatakan yang 4 makhluk hidup, dari 4 makhluk hidup yang pertama itu tampak seperti seekor singa. The second living creature was like a calf, market calf. Ya. Dan yang makhluk hidup yang kedua itu sama seperti anak lembu. And the third living creature had a face like a man, had a face of man. Dan yang makhluk yang ketiga memiliki muka seperti muka manusia. And the fourth living creature was like a flying eagle. Dan makhluk yang keempat sama seperti burung Raja Wali. Dalam bahasa Indonesia dibilang burung nasa, ini agak salah. Burung Raja Wali yang sedang terbang. Burung nasa is a vulture. Vulture, it's not vulture. Bukan vulture, eagle. Bukan burung nasa loh, itu burung nasa, burung bangkai Raja Wali.
You know, I have a vision in Indonesia. Pastor Tony pernah lihat penglihatan di Indonesia. God has been speaking to me about your Bible. Tuhan bicara kepada Pastor Tony mengenai Alkitab yang biasa umum dipakai dalam Indonesia. And I've been talking to so many friends in the higher places. They say, Pastor, we know, we are working on it. Saya saksinya. Pastor Tony udah ngomong ke bapak hamba-hamba Tuhan yang punya posisi, kedudukan, pemimpin sinode. Semua pada bilang, ya Pastor, kami tahu, kami sedang usahakan, tapi sampai sekarang juga. No, don't underestimate me because you are seeing 30 people on this platform. Jangan Anda remehkan Pastor Tony, karena Anda lihat hanya cuma 30 orang di platform ini. The people on this platform, I just see like disciples. Ya, orang-orang yang ada di platform ini, Pastor Tony masa dan anggap sebagai murid-muridnya. You know, some people will come to this platform, Pastor Tony just start 38 people, 50 people, come on. Banyak orang yang saat gabung dia Pastor Tony, loh kok cuma 38, 50 orang, yang beda aja. To rate me by this Zoom, you are lost. You are completely lost. Ada 311. Ada benar-benar. So I've been having visions and revelation. But I preach almost length and fourth of Indonesia. Ya, saat itu Pastor Tony dapat penglihatan dan pewahyuan dan dia pergi ke sana kemari ke khotbah di seluruh Indonesia. And I'm not talking of other nations. I'm not talking of Indonesia. Ya, bicara mengenai Indonesia, not nation, asal Indonesia. Yeah, and the Lord has been speaking to me about your Bible. Dan Tuhan berbicara kepada Pastor Tony mengenai Alkitab ini, Alkitab bahasa Indonesia. Has to be done about the Bible because sesuatu harus dilakukan mengenai Alkitab bahasa Indonesia. The people who translated it did not translate in the spirit, and they did not translate according to knowledge. Sebab orang yang terjemahkan bukan terjemahkan berdasarkan di dalam roh, tapi dan tidak menterjemahkan juga dengan pengetahuan. So I'm always very careful when I go to places. When I say some word, they look at me. What is this man talking? This is heresy. Ya, karena kalau Pastor Tony khotbah di tempat-tempat, karena sering kan yang bahasa Indonesianya nggak ada atau nggak lengkap, orang pada bengong atau pada pikir ini pengajaran sesat kali. I was in a region one time some years ago. I was in a region and I was calling Holy Ghost. Saat satu kali Pastor Tony ada di salah satu provinsi dan Pastor Tony sebutnya gini, Holy Ghost, hantu kudus. I was ministering in a big crowd and I said, Holy Ghost, move. Everybody look at each other. Huh? Holy Ghost. Saat Pastor Tony bilang oh kudus, tapi sekali terjemahannya dibilang hantu kudus, kali itu penterjemahnya bilang hantu kudus bekerjalah, semuanya pada bengong. Because they know ghost in that region as evil spirits. Iya, karena mereka ada hantu kan wah jahat. Which one is that one? Satu Pastor Tony bilang hantu kudus bekerjalah, ya mereka bingung loh. Ini roh apa lagi, hantu apa lagi? Okay. Don't worry. Jangan khawatir. We're getting somewhere. The truth will be revealed. Kita sedang menuju satu tempat pada posisi kebenaran itu akan dinyatakan. I believe something soon will be done about the Bible translation. All right. Okay. Saya percaya sesuatu akan segera dilakukan mengenai terjemahan. So it is ego, is not vulture, please. Jadi tolong kalau Anda pakai bahasa Indonesia versi cetak yang versi terjemahan baru itu dicoret itu kata nasar. Itu bukan nasar, itu burung Raja Wali. Please, marketing your Bible is ego, not vulture, okay? Yeah. So, verse 8 says, is it verse 8? Verse 8, right? Verse 8. The 4 living creatures, each having 6 wings, were full of eyes around and within, and they do not rest day or night. Dan keempat makhluk itu masing-masing besar 6 dan sekelilingnya di sekelilingnya dan sebelah dalamnya penuh dengan mata dan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Who are these 4 living creatures? Siapakah yang disebut keempat makhluk hidup ini? These 4 living creatures carry the 4 institute of man, the creation of man. Jadi keempat makhluk hidup ini dia yang membawa keempat institusi dari penciptaan manusia itu. Okay, let me tell you the level. Let me tell you the level of these 4 living creatures. We are talking about in His presence. I'm going somewhere in His presence. Kita bicara mengenai dalam hadirat Tuhan. Look at, it says, what these 4 living creatures do something that the whole of heaven respond. Dan keempat makhluk hidup itu saat mereka melakukan sesuatu, seluruh
surga memberikan respon. This is how powerful these 4 living creatures are. They are always within the throne, and they are full of eyes, back and forth. They can see everything, they can see anything because they are full of eyes. Dan inilah yang terjadi dalam keempat makhluk itu. Karena mereka ada tepat di sekeliling tahta Bapa di surga, dan saat itu dikatakan mereka itu makhluk-makhluk itu, keempat makhluk itu penuh dengan mata. Now look at how powerful these 4 living creatures are. Look at it. The next verse say, night and day, saying, Holy, 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 Lord God Almighty, who was and who is to come. Dan dikatakan mereka berseru siang dan malam, kudus-kuduslah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan ada dan yang akan datang. Verse 9. Whenever these living creatures give glory and honor and thanks to him who sits on the throne, who lives forever and ever. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian, hormat, dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. The 24 elders fall down dan dikatakan before him who sits on the throne and worship him who lives forever and ever, and cast their crown before the throne, saying, dan maka ketersungguhlah ke-24 tua-tua itu di hadapan yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu dan berkata. So these 4 living creatures were so powerful that when they give God glory, every other thing bow down to God. Keempat makhluk hidup ini begitu kuasa yang dimiliki, begitu sangat kuat, sangat besar, dan saat mereka beri kemuliaan kepada Tuhan, semua makhluk yang ada di surga sujud dan menyembah. Including the 24 elders. Termasuk yang disebut ke-24 tua-tua itu. Why do we have elders around the throne of God? Elders means people who are superior, right? Ya, kenapa disebut ada tua-tua? Tua-tua berarti orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, pejabat-pejabat. Just like you look in the natural, a young person cannot command an elder to bow down and remove his crown. Ya, sama seperti di alam natural, seorang pemuda tidak akan bisa memerintahkan orang yang lebih senior, yang jauh lebih tinggi pangkatnya untuk sujud dan menanggalkan mahkotanya. Elders are on the higher rank. Tua-tua ini mereka ada di tingkatan, di derajat yang tinggi. But these 4 living creatures are so powerful that they command the elders to get up from their seat, to kneel down, to remove their crown to the Lord of Lords. Dan keempat makhluk hidup ini begitu besar kuasanya sehingga mereka bisa memerintahkan sehingga para ke-24 tua-tua itu untuk tersungkur di hadapan Tuhan dan menyembah Tuhan. So when God was speaking in Genesis chapter 1 verse 26, let us. Jadi saat Tuhan bicara di Kejadian 1 ayat 26, saat katakan marilah kita, He was talking to the higher realm in the throne. Tuhan sedang bicara melalui yaitu alam yang lebih tinggi lagi, yaitu di alam tahtanya. Meaning the 4 living creatures were higher than the elders because they command the elders and their worship to God. Ya, berarti keempat makhluk hidup itu jauh lebih tinggi daripada yang dibilang tua-tua di surga itu, karena mereka lebih tinggi dan karena mereka yang ke-24 itu sujud menyembah Tuhan. So God was speaking to the Trinity inclusive with the 4 living creatures. Jadi saat Tuhan berkata marilah kita, itu Tuhan bicara selain ketritunggalannya juga termasuk keempat makhluk hidup itu. Marilah kita. That is why when God began to create man, itulah sebabnya saat Tuhan selesai menciptakan manusia, He didn't make them look like the elders. Dia nggak ciptakan manusia itu seperti ketua-tua itu. Because even we are not told the face of the elder. We are not told how the face of the elders look like. Kita nggak pernah dikasih tahu sama Tuhan bagaimana rupa ke-24 tua-tua itu. But we are able to see that one of the 4 living creatures has the face of man. The face of man. Tapi kita bisa melihat bahwa salah satu dari keempat makhluk hidup itu punya wajah
yaitu yang menyerupai wajah manusia, memiliki wajah manusia. So God took the face of one of the living creatures, which is the face of man. Dan Tuhan mengambil wajah salah satu dari keempat makhluk hidup itu, yaitu wajah manusia, and molded him on the ground. Oh my God. Dan membentuk dia di tanah, di bumi ini. Because there is nowhere in Revelation we saw the face of man. The only place we saw the face of man is on the throne, 4 living creatures. Dan tidak ada satu tempat lain di dalam kitab Wahyu yang dikatakan kita melihat sesuatu yang memiliki wajah manusia, kecuali wajah manusia itu Even ada di empat makhluk hidup. The 4 living creatures are higher than Lucifer. Lucifer does not come to this dimension. Ya, dan keempat makhluk hidup itu dimensinya lebih tinggi lagi dari Lucifer. Lucifer saja tidak masuk ke dimensi yang itu. That's why the creation of man was a unique thing to Satan. Ya. What you said? The creation of man was something shocking to Satan. Oke. Dan itulah sebabnya penciptaan manusia itu adalah sesuatu yang sangat mengejutkan setan. Now, look at those 4 living creatures. I'm talking about in his presence. Saya bicara mengenai di dalam hadiratnya, apa yang Tuhan telah perbuat bagi manusia. 4 natures God put in man. Ada 4 sifat yang Tuhan taruh di dalam manusia. And those 4 natures came from the 4 living creatures. Dan keempat sifat itu ada di dalam keempat makhluk hidup itu yang ada di hadapan tahta Bapa. Number 1, the lion. Nomor 1, singa. What is the nature of lion in man? Apa itu sifat singa dalam manusia? The nature of lion in man is kingship. Sifat singa dalam manusia adalah suatu kerajaan, suatu raja. Authority. Itu otoritas. This came from the 4 living creatures. This came from the living creatures. Dan ini ada dan datang melalui keempat makhluk hidup itu. That is why you see in man is naturally a king and possesses authority. Itu sebabnya saat kau melihat manusia pada dasarnya alaminya lagi waktu Tuhan ciptakan itu sebagai raja dan punya otoritas. Kingship and authority is not what man learned. Man didn't learn kingship and authority. Manusia nggak pernah perlu belajar mengenai suatu dia menjadi seorang raja dan punya otoritas. Itu terjadi secara alami pada waktu penciptaan itu. Number 2, the living creature. Attributes in man. Dan kedua, yaitu atribut yang ada dari keempat makhluk hidup yang juga terkandung pada manusia. Calf. What is calf? Calf. Lembu. Calf simply means is one of the household name for cow, ox. Ya. Lembu. Bull. Ya. Jadi anak lembu itu lembu kerbau, sapi. Now, what do you know cow for? Calf. Nah, anak lembu itu untuk apa? Atau lembu itu untuk apa? Kekuatannya, karena dia kuat. Yeah. So in man you see strength. This strength came from the 4 living creatures, attributes of the 4 living creatures. Dan di dalam manusia kau bisa lihat kekuatan, dan dalam manusia itu ada kekuatan, itu adalah salah satu atribut dari keempat makhluk hidup itu. Then number 3. Nomor 3. The face of man. Baru dibilang wajah manusia. God didn't just create an imaginary face. No, the face was in the throne. Tuhan nggak ciptakan wajah bayangan, tapi itu adalah wajah yang ada di tahta. The face of man was literally in the throne room of God, looking at God and worshiping Him every day. Yaitu wajah manusia itu ada di dalam tahta Bapa di surga dan memandang kepada Tuhan dan menyembahnya setiap hari. So God said, I'm bringing that face to the earth, the face of man. Dan Tuhan berkata, aku mendatangkan wajah manusia itu ke muka bumi, wajah manusia itu. Number 4. Nomor 4. The 4 living creatures. Ya, itu makhluk yang masuk hidup yang keempat. The flying eagle. Raja wali yang terbang. Have you always noticed that eagle is a representation of man?
Pernahkah Anda perhatikan bahwa wajah wali itu selalu melambangkan manusia? Isaiah 40:30. Yesaya 40 Wings as ayat eagle. 30. Mereka akan naik merupakan sayap wajah wali. Flying eagle is a sign of the now listen to me, it's a sign of three things. Setiap kali ada lihat wajah wali yang membumbung tinggi atau terbang tinggi, itu menandakan sesuatu yang merdeka. It's a sign of three things in man. Ada standar dari 3 hal dalam manusia. Number one, Pertama, insight. Satu, sudut pandang, Insight. kemampuan, ya, sudut pandang untuk menerima sesuatu. Number two, Nomor 2, foresight. untuk melihat jauh ke depan, ya, untuk melihat ke depan, masa depan. Number three, Nomor 3, hinge sight. ya, untuk yang ketiga adalah untuk melihat secara di dalam, secara rohani ke dalam. These are the attributes in man. Jadi itu adalah salah satu atribut yang ada pada manusia. Man has the power for insight. Manusia bisa melihat, meninjau ke dalam pikiran, memperoleh ide, memperoleh pandangan. Gitu. Man has the power for foresight. Manusia bisa memiliki pandangan untuk melihat apa yang akan terjadi di masa depan, jauh di Man depan. has the power for hinge sight. Hinge sight means to leap. Ya. Power to leap. Dan manusia memiliki kuasa untuk di dalam, itu kuasa untuk hidup. So these are the 4 things that God put in man when He created man from the beginning. Inilah 4 hal yang Tuhan tahu dalam manusia pada saat Tuhan ciptakan manusia pada mulanya. That is why God said, and man became a living soul. From Itulah a sebab living creature to a living soul. From a living ini bahasa creature Indonesianya to juga a salah living nih. soul. Ini juga bahasa Indonesianya nggak ada. Salah. Ya. Itu sebabnya dikatakan dalam Alkitab, sebab manusia menjadi dari makhluk yang hidup. Wait. Sandy, wait. Okay. Can you let's open the scripture and see it in the scripture. 1 Corinthians 15 verse 45. 1 Corinthians 15:45. 1 Korintus 15 ayat 45. 1 Corinthians 15:45. Can you read it for me? 1 Korintus In English. 15:45. And so it is written, the first man Adam was made a living soul. The first man Adam, listen, first man Adam was made a living soul from a living creature. Ya, dari makhluk hidup menjadi jiwa yang hidup, ya. He became a living soul. Now, if you look at the living creatures cannot live. You know, the Indonesians say living creature. The Indonesians say makhluk hidup. What does that mean? Makhluk hidup. living being. living creature. No, it's good I have you tonight because I know you are a little bit more deep in the scriptures. Sekarang saya ngerti kenapa Pastor Tony minta saya juga malam ini. Thank you. So, the living creatures, because the way the living creatures are in heaven, they cannot live like that on earth. Ya, karena dikatakan dengan cara makhluk hidup itu, keempat makhluk hidup itu yang ada di surga, mereka tidak bisa hidup dengan cara demikian di bumi. So God had to rebuild man. He put his and rebuild him to function on this plane. Ya. Jadi Tuhan bentuk kembali, Tuhan bangun keulang kembali, dia bentuk kembali dia rupa manusia itu sehingga bisa berfungsi di alam dunia ini. And man became a living soul from a living creature. Jadi sebetulnya ayat yang dibaca mestinya manusia Adam itu menjadi dari makhluk hidup itu, keempat makhluk hidup itu menjadi jiwa yang hidup. Okay, now look, can you continue to read that verse 45? Read it. Okay, in English, and okay. And so it is written, the first man was made a living soul. The last Adam was made a quickening spirit. Okay, did you see the difference? Anda lihat bedanya? Christ is above the living creatures.
Kristus yang ada lebih tinggi lagi derajatnya dari yang keempat makhluk hidup itu. Christ give life to the living creatures. Kristuslah yang telah memberikan kehidupan keempat makhluk hidup itu. And when man became a living soul, dan saat manusia menjadi makhluk jiwa yang hidup itu, God cannot redeem Adam by creating another soul. It will not work. Ya, Tuhan nggak mungkin menebus Adam dengan menciptakan jiwa yang lain karena nggak akan bisa berhasil. God had to create a quickening spirit to quicken the soul of Adam. Tuhan menciptakan roh yang membangkitkan, yang menghidupkan itu untuk menghidupkan jiwa Adam. Now tonight, you are a living soul. You are a living soul. Anda adalah jiwa yang hidup. You have your root from heaven. Anda memiliki akar atau tempat asal Anda originalnya dari If you surga. have accepted Christ as your Lord and Savior, Jika Anda telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, the Spirit of Christ has quickened your soul to become another living soul. maka Roh Kristus telah membangkitkan kembali jiwamu untuk menjadi jiwa yang hidup lagi. Why? Kenapa? Because your 4 attributes was destroyed in sin. Karena tadinya keempat atribut itu tadinya sudah dibinasakan saat manusia jatuh dalam dosa. The lion, the calf, Sehingga the face of man, the lembu, flying eagle. wajah manusia, wajah wali yang terbang. Sin destroyed these attributes in man. Dan dosa telah membinasakan semua atribut-atribut itu yang tadinya ada But pada when manusia. Christ came, the last Adam, Tapi saat Kristus, Adam yang terakhir itu datang, he was a quickening spirit. Come on. dia adalah roh yang menghidupkan. You can no longer be dead. Anda tidak bisa lagi dalam keadaan mati. You can no longer be hindered. Anda tidak bisa lagi dihalangi. Because the quickening spirit of Jehovah Karena roh yang menghidupkan, yang berasal dari Jehovah, is coming to quicken those 4 divine attributes in your life. sedang datang untuk menghidupkan, membangkitkan kembali keempat atribut ilahi yang sudah ada dalam hidup Anda. It's already done in Christ. Itu sudah terjadi di dalam Kristus. But you need to realize it. Tapi Anda perlu sadari itu. It's already done in Christ. Itu sudah terjadi, sudah selesai di dalam But you Kristus. need to realize it. Tapi Anda harus sadari akan hal itu. Tonight, Malam ini, the lion will rise in you. singa yang ada dalam kau akan bangkit. Your kingship authority will wake up. Otoritasmu sebagai raja akan mulai terbangkit, mulai tersadar Tonight, lagi. the Holy Spirit is coming to quicken those aspects of your life that is sleeping. Hari ini, malam ini juga Roh Kudus sedang datang untuk membangkitkan kembali aspek-aspek dalam hidupmu yang tertidur sebelumnya. Sleeping. Tertidur. The world has created a system to make these 4 attributes of men to sleep. Ya, dunia telah menciptakan sistem sedemikian rupa membuat keempat atribut yang manusia ini yang ada dan yang Tuhan sudah ciptakan itu menjadi sesuatu yang tertidur. But tonight, you're Tapi waking malam up. ini, You're waking up. The Kau lion terbangun. of the tribe of Judah is waking up in you. Sehingga suku Yehuda di dalam kau sedang bangkit. The authority of kingship Otoritas kerajaan itu to take charge over the things God has committed into your hands. akan berkuasa, memerintah atas hal-hal yang Tuhan telah serahkan di tanganmu. The ability of the calf, Kemampuan dari lembu itu, the strength of the calf, kekuatan dari seekor lembu, the strength of the calf. kekuatan dari seekor lembu. You will no longer be weak Engkau bukan lagi seorang yang lemah. because the quickening spirit of the Lord is coming to give you strength to overcome. Sebab Roh Kudus yang membangkitkan itu sedang datang memberikan kekuatan untuk kau bisa menang, mengalahkan. Look at your face. Anda lihat wajahmu. Look at your face. Saat Anda lihat wajah Anda, Now look at me, everybody. See what I'm doing. Put a lihat apa yang saya cycle, lakukan. put a cycle on your face. Buat suatu lingkaran gini di wajah Anda. Do it 3 times. Lakukan 3 kali.
2, 3. Did you experience anything? Anda pernah mengalami sesuatu? Anytime you look at that face, Setiap kali Anda lihat wajahmu, wajah itu, always remember selalu ingat this face wajah ini is before God. ada di hadapan Tuhan juga. This face Wajah yang sama itu is before God. ada di hadapan Tuhan. This face Wajah yang sama was created karena itu diciptakan to worship Him. untuk menyembah Dia. This face Wajah yang sama sees God. dapat melihat Tuhan mata dengan mata. Your face, Wajahmu wajahmu sees God. melihat wajah Tuhan secara langsung. I pray tonight. Malam ini doa To saya, know the value of your face. engkau tahu nilai wajahmu secara rohani. You are not an ordinary person. Engkau bukan manusia biasa. Situation does not define your face. Situasi tidak mendefinisikan, menentukan wajahmu. Where you are born does not define your face. Di mana engkau dilahirkan tidak menentukan wajahmu. You must know this face is precious. Kau harus tahu wajahmu, mukamu itu berharga di mata Tuhan. Do you know what happened to Adam when God molded him? He was a statue. Tahukah Anda apa yang terjadi pada Adam? Tuhan bentuk Adam pertama dia adalah patung tanah liat. And the Bible said God breathed upon Adam. Dan dikatakan Tuhan menghembuskan nafasnya atas Adam. And Adam became a living soul. Dan di situ pertama kali dibilang dalam Kejadian juga Adam menjadi jiwa yang hidup. Guess who Adam saw the first time he became alive? Coba tebak wajah siapa yang Adam lihat saat pertama kali Adam hidup? Which face did Adam see the first time he woke up? Wajah siapa yang Adam pandang dan lihat pada saat pertama kali dia jadi hidup, jadi sadar? The face of God. Wajah Tuhan secara langsung. God wanted to remind Adam. Tuhan mau mengingatkan Adam. Your face has been before my presence. Bahwa wajahmu dahulu sudah ada di dalam hadapan hadiratku. Your face, bahwa wajahmu is older than time. Lebih tua daripada waktu yang ada. Ruang dan waktu. Don't be deceived that you are old. I'm having wrinkles. My eyes, everything is falling now. Listen to me. Your face is older than time. Jangan Anda tertipu dengan Anda merasa Anda muda, muka Anda sudah berkerut, sudah keriput, sudah kulitnya sudah kendor. Enggak, wajah Anda bahkan jauh lebih tua lagi dari waktu, sebelum adanya waktu. Your face is older than time. Time should not intimidate you. Wajah Anda sudah jauh lebih tua dari waktu. Wajah Anda sudah ada sebelum waktu ada. Jadi waktu tidak mengintimidasi engkau. I think they haven't got it, Pastor Tony. You have to explain again. Okay. It's too deep, right? Yeah, too deep for them. Too deep for them. Your face. Wajahmu was before God. Ada di hadapan Tuhan, muka dengan muka. Before time. Sebelum adanya waktu. Sebelum waktu itu diciptakan. Was created. Your face was already before God. The four living creatures. So, wajahmu itu sudah ada di hadapan Tuhan bahkan sebelum planet bumi diciptakan. Dalam semesta tata surya diciptakan. That's why you must understand the face you carry. The face you carry is itu sebabnya God. Sebabnya Anda harus mengerti bahwa wajah yang Anda miliki ini bisa bertatapan muka dengan Tuhan secara langsung karena sudah pernah terjadi. You are not carrying the face of poverty. You are not carrying the face of shame. You are not carrying the face of disappointment. Wajah rasa malu, kekecewaan. You are not carrying the face of failure. Kau tidak membawa wajah kegagalan. You are carrying the face that was before God, before time.
Engkau membawa wajah yang ada di hadapan Tuhan bahkan sebelum waktu itu Tuhan ciptakan. Ruang dan waktu Tuhan ciptakan. Do you understand? Kan ngerti nggak? That's why when you come to Christ, when you are Itu in sebab Christ, saat engkau datang kepada Kristus, saat engkau ada di dalam Kristus, the status of the earth is not your status. jadi keputusan-keputusan yang ada di bumi ini bukan milikmu. The status, you know there's something about this world. Faith is very important. You know that. Jadi status. I misheard you. Status di dunia ini itu bukan statusmu. Karena di muka bumi kan apa? Jaga muka. Kan di istilahnya bahasa Indonesia, mau tahu muka di mana kalau malu. On this earth. Jadi Anda nggak perlu they try to make some people's face more important than some people's face. Ya. Di muka bumi ini mereka berusaha menonjolkan muka seseorang sehingga orang itu lebih penting daripada orang lain. Why? Kenapa? Maybe because he's a star. Mungkin karena dia bintang film. Maybe because he's a president. Atau tokoh presiden, tokoh politik, so his face tokoh is agama. more important than the citizen. Jadi wajahnya ditonjolkan sehingga lebih penting dari just like if you put the face of the president of Indonesia now, his face, according to our standard, his face is more important than every other face, right? Ya. Coba kalau Anda lihat wajah presiden kita, Presiden Republik Indonesia, menurut standar kita wajahnya lebih penting dibandingkan wajah orang lain, betul? Why? Kenapa? He's the president. Ada dia presiden. But listen to the news of heaven. Tapi dengarkan kabar di surga. Your face is as important as the face of the president before God. Wajahmu sama pentingnya seperti wajah presiden di mata Tuhan, di hadapan Tuhan. Where you are coming from, your face is not cheap. Dia Anda harus pahami posisi Anda, dari mana asal Anda. Wajah Anda itu bukan sesuatu yang murah. In the name of Jesus from tonight. Dan wajahmu di dalam nama Yesus mulai malam ini. Of God to begin to shine on your face. Your face. Kemuliaan Tuhan mulai bersinar di wajahmu. Dan wajahmu itulah bukanlah sesuatu yang murahan. Your face carries the glory of God. Wajahmu, di dalam wajahmu itu terkandung kemuliaan Tuhan. I'm going to pray right now because saya akan berdoa sekarang. Saya beritahu ini sesuatu yang dahsyat. One of the most important aspects of your body is your face. Salah satu aspek yang terpenting dari tubuh Anda adalah wajah Anda. When we take off your face, you lose your identity. Saat Anda bisa lepas wajah Anda kehilangan identitas Anda. Your face is one of the most important aspects of your body. Wajahmu adalah salah satu aspek yang paling penting dari tubuhmu. That's why in heaven it was your face that matters. Itulah disebabkan di surga wajahmu lah yang penting. Because the four living creature, the Bible said the third one had the face of a man. Sebab sebab keempat makhluk hidup itu yang dikatakan Alkitab mengatakan yang ketiga memiliki wajah seorang manusia. So tonight, malam ini, God is working on your face. Tuhan sedang mengerjakan wajahmu, gambaran. God is working on your face. Tuhan sedang kerjakan gambaran malam ini. God is giving you a facelift to tell you how important you are on this earth. Tuhan sedang memberikan Anda operasi wajah untuk memberitahukan, menyadarkan Anda betapa pentingnya Anda di bumi ini. Do me a favor now. Coba lakukan seperti yang Pastor Tony mau. Put your two hands on your face. Taruh kedua tanganmu di wajahmu. And begin to prophesy to your face. Dan mulailah bernubuat atas wajahmu. From today, mulai hari ini, my face, wajahku, carries the reflection of God. Membawa pencerminan dari Tuhan. What do you want your face to carry? Apa yang kau mau wajahmu bawa? Pencerminan macam apa? Your face is important. Sebab wajahmu itu penting di mata Tuhan. Tonight, malam ini, divine facelift. Operasi wajah ilahi.
Lord, change the status of your people. Tuhan, ubah status umatmu. Even those that think that they are old, change their status tonight. Bahkan Tuhan, mereka yang beranggapan mereka sudah lanjut usia, ubah status mereka, Tuhan. I command every manipulation of the devil on your face. Saya Go. perintahkan setiap manipulasi iblis terhadap wajah mereka, Tuhan, perintahkan mereka jadi keluar saat ini. From tonight, Jesus name. favor. Perkenanan Tuhan. Malam ini. Aroma on your Suatu face. aroma, wangian semerbak yang your beda. face. A different favor on your face. Perkenanan yang beda di wajah. A different favor. Perkenanan yang berbeda. Perkenanan yang beda. Perkenanan yang beda. Perkenanan yang beda. Perkenanan yang beda. Perkenanan yang beda di wajah mereka. Di wajah mereka. Now listen to me. I see the angel of the Lord right now. Malaikat Tuhan saat ini ada. They are the cosmetics angel. Mereka adalah malaikat kosmetik. They are cosmetic angels. Mereka adalah malaikat And as you are kosmetik. praying this prayer right now, I see them decorating your face. Saat saya mendoakan doa ini sekarang, saya melihat mereka sedang merias wajah. Decorating your face. Your season is changing. Your season Masamu, is musimmu changing. sedang berubah. Your season is changing. Your Masamu, time musimmu is sedang changing. berubah. Your Waktumu sedang moment berubah. is changing. Your house Saatmu is sedang berubah. changing. Your Keluargamu family sedang berubah. is Keluargamu changing. sedang berubah. Because something has begun Karena to sesuatu happen to your face. sudah mulai terjadi terhadap wajahmu. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Dalam nama In the Yesus. name of Jesus. Dalam nama Yesus. Thank you, Father. Terima kasih Bapa. In Jesus' mighty name I pray. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amen. Amin. Now watch what will happen to you in the next 7 days, in the next 14 days. Lihat apa yang akan terjadi kepada Anda di 7 hari, 14 hari mendatang. Some people will ask you what happened to your face. Ada beberapa orang akan mulai bertanya, apa yang terjadi pada wajah? You are going to go to some places where they don't used to like you, and you will find out what happened. These people are loving me. Ya. Dan kalau kau pergi ke tempat-tempat yang tadinya mereka nggak menyukai engkau, apa yang akan terjadi adalah mereka akan mulai menyukai engkau. Because you have seen the face of God. Karena engkau telah melihat wajah Tuhan. Moses saw the face of God. Musa melihat wajah Tuhan. His content has changed. Dan raut mukanya, wajahnya berubah. You have seen the face of God tonight. Dan jikalau Anda melihat wajah Tuhan malam ini, Your countenance has changed. wajahmu juga telah berubah. So go and walk in miracles. Go and walk in signs. Pergilah, Go and walk in berjalanlah wonders. dalam mujizat-mujizat, tanda-tanda heran dan ajaib In the name of Jesus. di dalam nama Yesus. Amen. Now I Amen. want to pray for finally for those who want to give their life to Christ. Maybe you have not given your life to Jesus. Tonight is the opportunity for you to surrender your heart to Christ. Saya mau berdoa berikan kesempatan pada Anda yang mau menyerahkan hidup Anda kepada Kristus. Mungkin untuk pertama kalinya malam ini sebelumnya Anda belum terima Yesus. Dan jika demikian malam ini adalah kesempatan bagi Anda. Jangan Anda lewatkan. Anda yang belum pernah terima Yesus. Father, Bapa di dalam nama Yesus. no problem. Angkat tanganmu. Father, in the name of Jesus, Bapa dalam nama Yesus. I pray tonight Saya berdoa malam ini. that your people will accept you as their Lord and personal Savior. Bahwa umatmu ini, orang-orang yang hadir di sini akan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Amen. And there are 5 people here tonight. Ada 5 orang di sini malam ini. People hate you. That you notice that people hate you for no just cause. Anda perhatikan You hate bahwa Christ. ada 5 di antara Anda yang Anda memperhatikan bahwa dalam hidup Anda orang-orang bisa membenci Anda tanpa sebab muabak. The Lord said tonight, Dan Tuhan bilang pada malam ini, something has happened. sesuatu telah terjadi. Those people will see you and they will say, wow, we love you. Why were we fighting against you? Dan orang-orang itu yang lihat engkau dia akan mulai berkata, hey, kami mengasihi engkau, sebetulnya kenapa tadinya kami melawan engkau? Two of you, you are the quarrel you are having is about your business. 2 di antara Anda yang ada di sini ada percekcokan yang Anda You alami don't know karena why bisnis. these people don't like you. Anda tidak tahu apa sebabnya, apa penyebab awalnya orang-orang ini tidak menyukai engkau. But the Lord said tonight, Tuhan berkata malam ini, I have redecorated your face. aku telah menata ulang wajahmu.
And when next they see you, Dan saat kali berikut mereka melihat engkau, the story will change. maka kisahmu akan berubah. And they will Sejarah favor. akan berubah. Go write it Engkau- down. Write it engkau down. They akan will menerima, favor you. Two of you. perkenanan ilahi dari Tuhan. And the line of Ada people. dua di antara Anda. These people don't like you. Dalam And you know hidup, your blessing is in their hands. dalam hidup Anda, orang ini nggak suka engkau. Dan Anda tahu berkatmu, apa engkau terima berkat atau tidak, itu ditentukan melalui tangan mereka. You go back there again. Anda kembali lagi ke tempat Anda, ke tempat itu, Something has changed. maka saat itu Anda akan melihat sesuatu telah berubah. And the things that are denying you, they will give you those things. Dan hal-hal yang tadinya mereka telah sangkal, mereka tidak mau berikan pada Anda, mereka akan berikan pada Anda. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. Now, finally, I want to pray for miracle money. You know, we love to pray for miracle money here. This is pandemic. Kita mau doa untuk mujizat, uang mujizat. Kita suka sekali mendoakan itu karena dalam masa Need pandemi. miracle money, but this is pandemic. Ya, Anda membutuhkan uang secara mujizat. I pray right now, Father, Bapak kami berdoa saat ini, sekarang ini, on their bank accounts, di rekening bank mereka, on their ATM, di dalam ATM mereka, on their checks, di dalam buku cek mereka, women's purse and women's bag. di dalam dompet para pria dan dompet atau tas para wanita. God of miracle money, Engkaulah Tuhan yang berikan mujizat uang secara mujizat. surprise them, Lord. Kejutkan mereka ya Tuhan. Jesus, Let the ya Tuhan, figures Engkau. of their bank account change now. Biarlah tiba-tiba jumlah rekening bank mereka bertambah. Saat Not ini decrease, but increase. tidak berkurang, tapi semakin bertambah. Lord, do this Tuhan, lakukanlah buat mereka. in the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. And bless you people tonight. Berkati mereka saat ini, malam In ini. Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amin. Everybody say, Tuhan berkata. Amen. Katakan Shalom. apa? Amin. Shalom. Shalom. See you next Thursday. Thank you for being on this platform. Sampai jumpa Kamis depan. Terima kasih telah bergabung dalam platform ini. God bless you. Tuhan berkati. Ibu Lili. Shalom, 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 Pastor. Ibu Lili. Haleluya. Ibu, apa yang Ibu alami sebelumnya? Sudah hampir 1 bulan ini karena kerjanya banyak duduk, jadi kayak Ya. seperti apa ya, keluar darah dari Ya. dubur sama bengkak Ya. yang sakitnya luar biasa. Hampir 1 bulan, Pastor. Ya. Terus malam ini mujizat sekali. Oh, puji. Kayak Apa yang imani. terjadi? Apa yang Ibu rasakan? Bengkaknya hilang, kempis Oh, hilang. Haleluya. So Pastor Tommy sih had a Langsung beard, hilang. and Ya. now the swollen is already healed. Hallelujah. Glory be to God. Ibu Lili, the Lord is doing something awesome in your life. This is the beginning. Count 24 days from now and expect a miracle. 24 days from now and expect testimony. Yes, For you. yes. Ibu Santi, what happened? Can you tell us what happened? Oke, Ibu Santi bisa kesaksian, bisa dibuka mute-nya. Silakan Ibu. Shalom semuanya. Nah, Ya, shalom. Ya, Ya. haleluya. Thank you, Apa yang terjadi, Bu? Pastor. Ya. First, I want to thank you for Lord Amen. and thank you, Bisa bahasa Pastor Indonesia? Glory. Ya, bisa. Okay, bisa let Pastor translate. Silakan, Ya. silakan. Saya nanti Ya. terjemahkan. Silakan. Oke. Terima kasih, Pastor Glory Son. Biasanya saya baca Alkitab itu saya harus jarak jauh gitu. Dan malam kayak Oke. gini saya tidak bisa membaca gitu. Tapi tadi disuruh untuk cek, saya imanin, saya tutup kamera, saya ambil Alkitab dan saya buka. Puji Tuhan saya bisa lihat dekat kayak gini juga bisa. Thank you. Puji Oh, Tuhan. puji nama Tuhan. So, Santi, our dear Santi, she couldn't read Bible from near short distance,
but she closed the camera just now and she took a Bible and she tried to read it closely and she could do something that she never could do it before. Praise the Lord. Hallelujah. Ask her, how long has the problem been? How long has she had that Berapa problem? lama Ibu tidak bisa baca dekat? Sudah lama sih. Biasanya saya harus menggunakan kacamata. Berapa tahun? How many? Berapa lama? Going to 6 years. 6 tahun. Ya. Oke. Ibu Santi, coba bisa buka. Ada Alkitab dekat, coba kasih tunjuk. Bagaimana? Coba dibaca sebentar. Dibaca dekat. Nah, kita mau lihat. Coba dibaca dekat, jarak dekat. Dibaca 1-2 ayat. Oke, sekarang kebetulan saya lagi buka Alkitab dan saya akan baca di Mazmur 118 ayat 5. Ya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Puji Tuhan, thank you.